Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Amsal yang pertama ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut Tuhan atau takut penilaian. Saudara, apabila kita ditanya, apakah Bapak, Ibu, dan saudara takut Tuhan? Pasti semua kita akan berkata, jelas dong, saya takut Tuhan. Apalagi saya sudah Kristen dari dalam kandungan. Saya tidak pernah menyakiti orang. Saya selalu baik dengan orang. Jadi dijamin saya adalah orang yang takut Tuhan. Tetapi pernahkah kita merenungkan, menurut kita sudah takut Tuhan, tetapi menurut Tuhan, apakah kita sudah takut kepadanya? Apakah kita tetap takut kepada Tuhan manakala kita dirugikan, manakala kita disakiti, manakala kita dilukai, manakala kita dicaci maki? Apakah kita juga tetap takut Tuhan manakala usaha kita rugi dan kemudian di depan mata ada cara yang mudah dan murah untuk mengembalikan semua kerugian, bahkan itu akan memberi banyak keuntungan? Apakah kita tetap takut Tuhan manakala kita berada dalam kelemahan, sehingga doa kita bukan lebih baik mati saja, tetapi doa kita, Tuhan, beri saya hati untuk tetap percaya kepadamu? Apakah kita juga tetap takut Tuhan manakala kita berpikir bahwa orang tua atau anak telah menyakiti kita, padahal belum tentu demikian, sehingga perkataan kita bukan membangun anak-anak, tapi justru malah melukai mereka, memberi contoh orang yang tidak hidup takut Tuhan. Saudara, terlalu gampang dalam mulut kita berkata takut Tuhan, namun dalam praktek hidup melawan Tuhan. Terlalu mudah berkata takut Tuhan, namun setelah cek laboratorium kerohanian, ternyata banyak rapot merah, karena sebenarnya kita bukan takut Tuhan, namun hanya takut kepada penilaian manusia. Hanya takut ketika dilihat manusia, hanya takut di mata manusia. Pendeta kok kayak gitu? Hamba Tuhan kok begitu? Penatua kok jadinya kayak seperti itu? Pengurus kok gitu? Orang Kristen kok gitu? Banyak orang Kristen yang ternyata bukan takut Tuhan, tetapi hanya takut kepada penilaian manusia. Sehingga takut akan Allah itu hanya sebuah slogan ketika menjawab pertanyaan. Namun praktek hidup kita tidak ada takut-takutnya sama Tuhan. Contoh, kita masih ingin membalas orang lain. Kita masih mencari-cari kesalahan orang lain. Kita masih berusaha untuk melukai, untuk menyakiti. Itu sesungguhnya takut Tuhan hanya slogan, bukan bagian dari kerohanian. Amsal 1 ayat 7 katakan begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah tema dari seluruh tulisan kitab Amsal dan merupakan awal dari hidup berhikmat. Takut bukan berarti ngeri, seram, tetapi lebih menunjukkan sikap hormat, menjunjung tinggi,
menundukkan diri pada kedaulatan Allah dan menaati perintah-perintahnya. Hidup yang takut akan Tuhan adalah kehidupan yang menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan mentaati firman-Nya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang tidak beriman kepada Tuhan tidak akan bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan, sepandai dan sehebat apapun dia. Sebaliknya, mereka yang beriman kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya akan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena itu saudara, apa ciri orang yang takut akan Tuhan? Dalam Amsal 8 ayat 13 katakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, menghormati Tuhan berarti membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan dan keangkuhan, hidup yang jahat, dan kata-kata yang menyakitkan. Jadi saudara, apabila kita mengaku Tuhan, tetapi masih suka melakukan yang jahat, suka menyombongkan diri, angkuh, berkata-kata yang menyakitkan, melukai, berarti sebenarnya kita tidak takut Tuhan, tetapi hanya takut penilaian manusia. Karena orang yang takut Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mengutamakan Tuhan akan membenci semua kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengajar kami, supaya kami memiliki takut akan Tuhan yang benar. Karena selama ini kami berkata takut Tuhan, tetapi dalam hidup kami melawan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, maka orang itu akan membenci kejahatan, membenci kesombongan, membenci keangkuhan, membenci hidup yang jahat, dan membenci kata-kata yang menyakitkan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami menjadi umat yang benar-benar takut Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, di tengah banyak orang maupun sendirian, ketika kami untung, ketika kami rugi, ketika kami sehat, ketika kami kuat, bahkan ketika kami lemah, kami tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Secara khusus berdoa ya Tuhan untuk Bapak Sukatmin yang beberapa waktu lalu sempat didiagnosa mengalami gejala stroke. Kiranya Tuhan menguatkan iman dan hatinya, mempercayai kepada Tuhan, dan biarlah diberikan ketenangan di dalam batinnya, sehingga setiap hasil observasi pun akan menunjukkan pemulihan-pemulihan. Demikian juga Ibu Komang Sari yang masih terus mengikuti proses penyinaran Tuhan, tidak mudah tentunya, tetapi biarlah hatinya adalah hati yang takut Tuhan. Di dalam kesederhanaannya tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga untuk Bu Pris yang masih dalam proses diagnosa, Tuhan juga tolong sertai. Biar diberikan kesabaran, diberikan hati yang tenang, diberikan hati yang bersandar penuh kepada Engkau. Berdoa juga untuk Ibu Lim Haipo di dalam proses pemulihannya, Tuhan tolong sertai. Sehingga kembali ketika pulih, maka kembali juga di dalam persekutuan dengan Engkau. Bapak Basar Subagio, juga Tuhan kiranya tolong di dalam kesehatannya. Biar imannya, iman yang bertumbuh karena firman, iman yang lahir karena berita Injil, bukan oleh karena yang lainnya. Bapak Naomi, kami bersyukur untuk segala kesehatan dan kemurahan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kesetiaannya sampai hari ini tidak pernah berubah. Dan biarlah ini menjadi contoh iman yang hidup kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada menantunya, bahkan kepada seluruh keluarga besarnya. Demikian juga untuk Bobo Tong Siu Yin, Tuhan kalian juga tolong di dalam kehidupannya, biarlah imannya pun juga adalah iman yang terus takut kepada Engkau. Pelayanan perjamuan kudus yang kami kerjakan itu mengajarkan untuk tetap terikat dengan perjanjian. Bapak Reski Kusdiarto, biarlah semangat hidupnya, semangat di dalam imannya pun tidak pernah berubah dan tidak pernah luntur.
menaruh penuh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Koroni juga Tuhan, kami percaya ada proses dan maksud Tuhan. Bila prosesnya adalah proses yang baik, proses yang indah, untuk terus mengalami perjumpaan dengan Engkau. AI Iing juga Tuhan berikan kekuatan, yang terus belajar setia, walaupun di tengah segala tantangan dan kesulitan. Dan bila itu menjadi contoh bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi cucunya, bagi menjadi seorang yang setia. Sujuan juga Tuhan, kiranya Tuhan terus melembutkan hatinya, hati yang takut akan Tuhan. Ai Junli yang juga terus setia kepadamu Tuhan, tolong biarlah hatinya terus mengalami pertumbuhan di dalam iman dan kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.